Batam TV, inspirasi Kepri. Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali saya Rizky Ramanda di Borobangunsong bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam program Dialog Khusus. Nah pemirsa, untuk yang ingin menyekolahkan anaknya dan sedang memilih-milih sekolah apa nih yang bagus khususnya di Batam, saksikan dialog ini karena saya sudah bersama narasumber yang akan menginformasikan sekolahnya pada pagi ini. Dan pemirsa, untuk tema pada hari ini yaitu kenal lebih dekat El Sadai, sekolah terbaik dan unggulan di Kota Batam. Nah pemirsa, saya tidak sendiri, saya bersama 3 narasumber untuk di segmen pertama, yaitu ada Bapak Firmanta STH selaku Ketua Pengurus Yayasan dan bersama Ibu Salimah Kepala TPA El Sadai dan Ibu Jenny Eliza Purba SPD selaku Kepsek TK El Sadai. Langsung saja kita menyapa beliau yang sudah hadir bersama saya pada pagi hari ini. Untuk itu pertama kali saya akan menyapa Bapak Firmanta STH selaku Ketua Pengurus Yayasan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Gimana nih Pak perjalanan dari yayasan sampai ke sini? Ya, puji Tuhan luar biasa. Walaupun ini pertama kalinya ya saya on air, tapi mari sama-sama kita membawa diri kita dan untuk mengetahui bagaimana sih sekolah El Sadai ini ke depannya. Jadi, untuk kesibukan belakangan ini ngapain aja Pak? Untuk akhir-akhir ini karena kita mau selesai semester 2, jadi banyak kesibukan baik dalam bidang akademik juga terkait dengan SDM guru-guru kita yang perlu kita tingkatkan di mana untuk menghadapi tantangan di tahun-tahun ajaran depan. Oke, berarti memang sedang mempersiapkan Pak ya, apalagi untuk tahun ajaran baru sebentar lagi. Ya, benar sekali Mas. Oke, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu bersama saya untuk hadir di Batam Televisi. Oke, langsung saja sama-sama kita ke Miss Salimah selaku Kepala TPA El Sadai. Selamat pagi Miss. Selamat pagi Bu. Oke, perjalanan dari yayasan lancar ataukah ada hambatan? Luar biasa, lancar saja. Lancar saja. Untuk kesibukannya belakangan ini ngapain aja, Miss? Kita fokus ke daycare, kegiatan-kegiatan anak-anaknya. Masih itu aja, kita juga ikut sebagian kegiatan gurunya, ada juga training juga sebagian anak di situ. Nah, berarti fokusnya sekarang tentang di sekolah dan sekarang lagi training seperti itu, Miss. Iya. Oke, terima kasih Miss sudah menyempatkan waktu juga hadir bersama saya untuk pemirsa Batam Televisi. Dan tidak hanya Miss Salimah, ada juga Miss Jenny Eliza Purba SPD selaku Kepsek TK El Sadai. Selamat pagi, Miss. Gimana nih, Miss? Aman juga perjalanan lancar? Ini tadi satu paket perjalanan atau bagaimana? Ya, puji Tuhan lancar-lancar saja. Oke. Bagaimana kegiatan belakang ini, Miss? Untuk kegiatan sih di sekolah belakangan ini memang cukup padat. Kita banyak event, kemudian banyak juga mengikuti lomba-lomba untuk anak-anak. Wow, berarti cukup padat nih Miss ya? Berarti cukup aktivitasnya full. Yes. Oke lah, berarti kita harus jaga kesehatan nih Miss ya. Biar Miss dan Mister nih tetap sehat dan memberikan terbaik untuk Yayasan El Sadai. Betul. Oke pemirsa Batam TV, kita langsung saja ke Kepala Yayasan Bapak Firmanta untuk menanyakan nih Pak, apa visi besar yang melandasi berdirinya sekolah El Sadai dan bagaimana visi tersebut diterjemahkan? Visi sekolah El Sadai itu yaitu adalah discipleship beyond education. Nah, kalau kita
terjemahkan dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikannya itu dia ada pemuritan di atas pendidikannya, yaitu discipleship beyond education-nya. Jadi tidak hanya sekedar mengejar akademik, jadi kita memulai sekolah ini yaitu visinya itu untuk menciptakan generasi-generasi yang tidak hanya berintelektual, tetapi juga kita mau menciptakan generasi-generasi pemimpin masa depan yang punya integritas. Jadi tidak hanya sekedar mengejar intelektualnya saja, tapi kita juga mengejar integritas dari masing-masing generasi yang akan dididik di sekolah El Sadai. Oke. Baik Pak, dengan visi integritas sekolah yang tinggi Pak ya. Ya. Pada dasarnya semua sekolah memiliki visi yang sama. Terus apa yang membedakan El Sadai ini dengan sekolah lain? Yang membedakan sekolah El Sadai dengan sekolah-sekolah yang lainnya, khususnya di Batam, yaitu kita memiliki guru-guru yang berkomitmen untuk sekolah, yaitu mereka memberikan hatinya untuk seluruh anak-anak yang ada di El Sadai, dan juga kita memiliki nilai-nilai yang kita tanamkan dalam setiap mendidik anak. Terkhususnya kita sekolah Kristen, kita menanamkan nilai-nilai kekristenan dalam setiap aspek pembelajaran anak-anak, baik dalam kurikulumnya juga kita infuse nilai-nilai kekristenan. Jadi tidak hanya guru-guru pendidikan di El Sadai tidak hanya sebatas menghadapi ujian saja, anak-anak boleh selesai menghadapi ujian, tetapi mereka juga boleh menghadapi masa depan dunia nyata nih ke depannya. Oke, Pak, tadi saya juga mendengar menyinggung sekolah Kristen. Apakah memang ini memang khusus sekolahnya dikhususkan untuk Kristen atau bagaimana? Nah, sekolah El Sadai itu kita mulai memang dasarnya sekolahnya adalah sekolah Kristen, tapi untuk saat ini kita memiliki murid-murid dari berbagai latar belakang. Ya, tidak hanya yang beragama Nasrani saja, ada juga yang beragama lainnya. Nah, dan juga kita juga mengakomodir atau memiliki institusi pendidikan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah El Sadai. Jadi kita tidak hanya menerima anak-anak yang seperti biasa kita lihat, tapi kita juga menerima anak-anak yang spesial. Ya, karena kita percaya bahwa setiap anak-anak itu adalah anak-anak yang spesial, jadi kita tidak membeda-bedakannya, kita samakan semuanya di sekolah El Sadai. Wah, luar biasa nih Pak El Sadai ini. Unik nih, karena kan pada dasarnya sekolah, maaf Pak untuk di luar sana ya, sekolah biasa tidak akan disamakan dengan yang berkebutuhan khusus. Bagaimana itu cara yayasannya? Apakah dibedakan misalnya kelas berkebutuhan khusus dengan kelas yang yang cukup seperti itu? Nah, jadi di sekolah El Sadai saat ini kita tidak membedakan. Justru anak-anak yang spesial ini tadi kita satukan dengan anak-anak lainnya. Jadi kalau prinsip kita itu adalah yang belajar itu anak-anak yang normal, yang biasa, yang mereka lah yang akan belajar dari anak-anak yang spesial ini, mulai dari memunculkan empati mereka, bagaimana mereka bisa berteman dengan anak yang berbeda dengan mereka. Nah, disitulah yang ingin kita munculkan, tidak hanya dari segi akademiknya, tapi mereka juga bisa timbul nih rasa empati, mereka bisa peduli, care terhadap anak yang berbeda dengan mereka. Gitu. Wah, sungguh luar biasa pemirsa, El Sadai ternyata untuk yang berkebutuhan khusus dengan anak yang normal itu disatukan agar empatinya bisa muncul Pak ya, tidak dibedakan. Dan terkadang yang berkebutuhan khusus sama normal tuh kalau di luar pasti dipisah karena jadi kadang yang berkebutuhan khusus ini agak minder gitu ya Pak. Tapi Pak, untuk menangani yang kita akan menyinggung kebutuhan khusus lagi karena ini sangat menarik pemirsa, karena jarang kita bisa melihat bahwasannya yayasan atau sekolah menyatukan
maaf yang berkebutuhan khusus sama yang normal. Iya. Karena pada dasarnya kan itu cara bimbingnya beda Pak ya. Betul. Bagaimana itu cara menyatukan mereka? Apakah tidak bentrok atau gimana? Ya, jadi saat ini yang kita laksanakan di sekolah El Sadai itu, jadi setiap anak-anak berkebutuhan khusus ini saat ini dalam setiap kelas itu kita kasih dua nih. Dalam setiap kelas biasa kita masukkan 2 anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi dalam proses pembelajarannya kita memiliki namanya asisten teacher. Nah, asisten teacher ini fungsinya untuk berkeliling. Tidak hanya stay di satu kelas, dia akan berkeliling karena kita tahu anak-anak yang spesial ini tadi ada masa-masa mereka akan tidak fokus untuk belajar. Emosinya Moodnya mungkin berubah tiba-tiba. Iya, Jadi tugas-tugas dari asisten teacher ini akan handle mereka, dan ketika mereka contohnya tantrum. Nah, seketika mereka tantrum, kita ada ruangan kelas yang khusus kita sediakan untuk anak-anak spesial ini, dan di situ ada guru mereka tersendiri yang akan menghandle, dan ada banyak yang bisa mereka kerjakan sampai emosi mereka mereda. Ya, jadi yang fokusnya tadi mungkin kemana-mana dalam kelas, jadi mungkin tidak kondusif dalam kelas, kita masukkan mereka ke kelas khusus. Nah, di situ akan mereka di-handle oleh guru yang sudah terlatih, ya. Dan puji Tuhan untuk spesial unit kita ini kita dimentori oleh mentor dari luar, dari Singapura. Jadi mereka yang mementorin guru-guru di spesial unit ini. Jadi sampai sekarang ini ya kami melihat bahwa perkembangannya luar biasa. Anak-anak yang tadinya mungkin mau membaca saja nggak mau atau fokus, tapi setelah kita buat seperti itu, dan puji Tuhan mereka ada perkembangan, dan ya khususnya memang untuk anak berkebutuhan khusus kita tidak fokus di akademiknya saja. Kita juga fokus ke karakter mereka, kayak skill keseharian mereka, misalnya mencuci piring, mereka bisa membersihkan tempat makan mereka sendiri. Itu yang kita ambil dulu, tidak langsung fokus ke akademiknya. Itu Mbak. Nah, pemirsa Batam TV, dan untuk calon-calon orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya, Yayasan El Sadai sini sudah cukup sangat-sangat bisa untuk memasuk anaknya bersekolah, karena dan terkhusus yang yang berkebutuhan khusus pun tidak dibedakan, dan ada cara-cara teknik-teknik tertentu agar anak-anak kita atau calon-calon anak kita bersekolah dengan baik dan nyaman ya Pak ya. Betul. Oke Pak, mungkin untuk tema berkebutuhan khususnya agak melenceng dari ini. Tapi itu sangat unik pemirsa, karena jarang ada yayasan yang menyatukan orang normal, maksudnya anak normal dengan yang anak berkebutuhan khusus. Oke Pak, untuk segitu cukup di situ. Saya ingin bertanya tentang program unggulan nih Pak. Pasti ada yang diunggulkan dari Yayasan El Sadai. Ya, untuk saat ini kita memiliki berbagai program yang sedang berjalan maupun yang sedang dalam proses pembangunan. Jadi kita berencana membuat sekolah El Sadai itu sebagai pusat youth center. Jadi pusat seluruh kegiatan-kegiatan anak muda. Jadi baik dari olahraga, ya. Jadi kita saat ini kita sudah menyediakan seperti kita terlebih memberi mereka kegiatan-kegiatan selain di luar akademik, yaitu kegiatan-kegiatan vokasi, skill-skill vokasi seperti kelistrikan, pertukangan, dan juga skill menjahit dan juga bakery. Kita sediakan itu bagi mereka. Jadi di tahun 2027 nanti kita sudah memulai itu vokasi untuk menjahit. Itu semua bisa. Baik gurunya, siswanya, itu semua bisa mengikuti pembelajaran kegiatan menjahit karena kita bekerja sama dengan salah satu garmen di Batam, dan mereka memberikan waktu untuk mengajar di sekolah El Sadai.
Jadi kita tidak hanya fokus di akademiknya, tapi juga skill-skill. Jadi kita berharap setiap lulusan dari sekolah El Sadai itu tidak hanya jago di intelektual, akademik, tapi juga mereka bisa survive dengan skill yang sudah mereka pelajari di sekolah El Sadai. Oke. Untuk dengan program vokasi yang akan direncanakan Pak, apakah kan ini dari yayasan Pak ya, apakah itu memang ada ketentuan misalnya per tingkat, misalnya dari SD atau dari SMP sudah boleh mengikuti vokasi tersebut? Untuk vokasi kita sudah sediakan mulai dari TK. Ya, dan ya tergantunglah kalau TK kan level vokasi mereka seperti apa. Nah, seperti cooking kelasnya. Nah, jadi setiap level kita sudah ada vokasinya. Kalau memang sedikit risk, dia itu sudah masuk ke kelas-kelas besar kayak kelistrikan dan pertukangan. Itu sudah masuk dari kelas-kelas besar dari SMP sampai SMA. Oke pemirsa, cukup sangat menarik sekali untuk program episode dialog khusus pada hari ini dan dari Yayasan El Sadai. Tidak hanya akademik Pak ya, tetapi Ya, vokasi betul, juga dari TK sudah akan dimulai. Jadi tidak akademik saja, tetapi kita juga anak-anak nanti juga punya skill, tidak hanya akademik, dia bisa masak, Ya. menjahit, Ya. dan lain-lain pemirsa. Oke, Pak, untuk program-program ini yang akan menjadi unggulan nanti, terus bagaimana tantangannya Pak sebenarnya untuk El Sadai? Tantangan untuk saat ini ya di luar sekolah semakin banyak di Batam ya. Ya percaya mungkin banyak orang, kadang orang melihat dari segi fasilitas, mungkin ya saat ini fasilitas kita tidak selengkap yang lain-lainnya. Ya, tapi kita masih memiliki banyak program atau perencanaan ke depan, seperti kita mau membuat seperti perpustakaan terbesar di Batam ini khususnya, yang memiliki koleksi sekitar 30.000 buku. Nah, setahu saya itu terbesar sepertinya. Sekitar 30.000 buku, dan buku-bukunya ini kita tidak hanya untuk sekolah, tapi juga untuk profesional. Jadi kita open untuk semuanya. Jadi untuk skill-skill yang profesional bisa juga ada di situ, dan kami percaya bahwa setiap program mungkin ada kelebihan dan kekurangan, dan tantangan-tantangan itu kita jadikan makanan, bukan jadi masalah. Jadi kami percaya apa yang kami buat itu semuanya untuk kebaikan anak-anak dan generasi ke depan, dan kami percaya itu akan membuahkan hasil yang baik untuk setiap anak-anak yang ada di sekolah El Sadai. Oke, dengan tantangan yang dihadapi dari Yayasan El Sadai termasuk persaingan sekolah ya Pak ya, memang untuk di Batam sendiri juga, tapi untuk sekolah swasta di Batam tidak sebanyak negeri ya Pak ya? Atau bagaimana? Tidak. Iya, Pak. Tapi semoga tantangan itu bisa dapat segera diatasi dan lebih cepat juga menemukan solusi. Oke Pak, untuk harapan dan rencana jangka panjang dari Yayasan El Sadai bagaimana? Rencana yang sangat panjang dari sekolah El Sadai, kita tidak hanya akan sampai sekolah saja. Karena kami juga memiliki rancangan jangka panjang itu, El Sadai ini bisa sampai universitas nantinya, yang dimana saat ini baru sampai SMA, dan itu jangka panjangnya. Untuk terdekat kita berencana akan menjalin kerjasama yang saat ini sudah kita jalin kerjasama itu dengan sekolah-sekolah di luar, baik dari tidak hanya luar Batam, juga di luar negeri seperti dari Australia dan juga Singapura. Kita bekerja sama seperti Politeknik Republik di Singapura dan juga Pacific Hill Christian School di Australia. Nah, kita banyak kerjasama, dan kerjasama saat ini yang sedang kita kerjakan itu mereka akan mengirimkan mentor-mentor untuk nge-training guru-guru di El Sadai. Nah, dan ke depan kita juga akan mengirimkan guru-guru kita untuk melakukan studi ke sekolah-sekolah di sana, dan guru-guru kita juga akan kita kita challenge
nih untuk melaksanakan perjalanan ke daerah-daerah 3T. Ya, kita mau mengarahkan guru-guru kita ke sana untuk melihat sekolah-sekolah yang daerah-daerah 3T. Bahkan kita juga menantang guru-guru sekolah di El Sadai untuk berkomitmen untuk mensupport anak-anak yang tidak bisa sekolah di daerah-daerah 3T supaya disekolahkan di El Sadai dan disupport oleh guru-guru di El Sadai. Nah, itulah impian-impian kita ke depan, dan kami percaya guru-guru El Sadai semuanya memiliki dedikasi yang tinggi, punya iman yang besar. Mereka bisa mensupport anak-anak yang tidak bisa sekolah dengan baik, kita bawa ke Batam, kita sekolahkan di sekolah El Sadai. Seperti itu. Amin, amin. Ya, semoga harapan dari Yayasan El Sadai tercapai. Amin. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Yayasan El Sadai, Pak. Tidak hanya memikirkan muridnya saja, tapi memikirkan perkembangan guru-gurunya, Ya, disupport, difasilitasi. Itu cukup mengangkat dan membantu para guru ya, Ya. Bu, Miss gitu. Dan itu sangat mendukung banget untuk guru-guru, karena kan sebenarnya jarang sekolah juga melihat Ya, betul mensupport guru-guru gitu. Oke, terima kasih Pak sudah berbincang-bincang sama saya cukup lama kita berbincang-bincang. Ya. Oke, kita boleh saya ke Kepala Sekolah TPA dari Miss Sally gitu. Oke Miss, ada program apa nih Miss dari TPA El Sadai? Kita punya program 1 tahun ke depannya untuk kegiatan anak-anaknya, karena kita kan beda-beda usia. Jadi ada pencapaian-pencapaian yang berbeda-berbeda. Jadi untuk usia, kita menerima siswa dari usia 3 bulannya itu, kita punya programnya mencapai anak itu bahwa satu kedepannya mereka bisa punya mandiri, tata cara sopan, karena kan mereka masih kecil-kecil di daycare nih. Terus mungkin lebih ke depannya kami programnya, aduh, sorry nih. Gimana nih program depannya? Program depannya kita untuk membawa anak itu lebih mengenal Tuhan sih. Berarti untuk pendidikan dasarnya tentang agama dulu nih ya? Iya, Oh, itu biar- yang paling terpenting, dan karakter anak-anaknya. Oke, pendalaman karakter biar Iya. untuk kedepannya sebelum dia menjauh Ke jenjang yang lebih tinggi dari iya. agama dulu nih. Iya. Oke, bagaimana sistem pengasuhan dan pembelajaran untuk di daycare, Miss? Sistem pengasuhannya kami menerapkan ada sistem 2 sistem, Katolik dan Kristiani, dan pengasuhan dilakukan dengan pendekatan kasih kepada anak-anak, kasih tanpa syarat. Nah, untuk memastikan anak merasa aman dan merasa dikasihi, gitu. Dan pembelajaran kami menggunakan learning by playing. Nah, jadi kami juga berinteraksi dengan pengenalan Tuhan sejak dini, dengan cara kami paginya kami menceritakan tentang Alkitab, menghafal ayat Alkitab dengan ayat yang pendek, dan kami juga mengajarkan mereka bernyanyi lagu praise and worship singkat. Itu mengajarkan mereka agar mereka mengenal Tuhan sejak dini, gitu. Oke, bagaimana respon mereka, Miss, anak-anak itu dengan penerapan cara asuh dari El Sadai sendiri? Mungkin kalau untuk penerapan ini mereka, itu hal yang baru bagi mereka, tetapi itu yang perlu tugas kami sebagai guru daycare, itulah perlu yang kami tanamkan sesama mereka. Jadi mereka udah dari kecilnya mereka udah tertanam bahwa karakter mereka udah harus dididik dari sejak dini, sebelum mereka menjadi yang tinggi dan mereka sudah mengenal Tuhan lagi. Oke, dengan pengasuhan dan pembelajaran yang diberikan dari Miss yang ada di El Sadai, fasilitas apa saja yang disediakan Miss untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak itu? Oke, untuk fasilitas itu kami menyediakan ruangan yang aman, pastinya, dan nyaman. Kami juga mendukung stimulasi anak. Nah, dengan itu kami mempunyai fasilitas yang mendukung ruang yang tenang dan nyaman,
pastinya kita mempunyai fasilitas ber-AC, area bermain indoor dan outdoor, dan alat peraga edukatif. Itu sesuai dengan usianya. Berarti tidak asal aja misalnya anak 1 tahun dikasih alat yang main yang ini Iya. gitu, tidak asal. Kita ada berbeda, jadi ada perbedaannya. Perpustakaan kecil dengan buku cerita bergambar itu mengajarkan juga dengan anak sejak dini mereka melihat buku cerita bergambar dengan mengasah imajinasi mereka sejak dini dengan bercerita juga gitu. Oke, kita juga mempunyai fasilitas penyaring udara atau purifier. Kita juga mempunyai fasilitas kasur dan dilengkapi dengan CCTV. Oke, untuk sistem pengasuhan kan Miss ya, otomatis tidak hanya lepas tangan nih Miss sendiri, otomatis orang tua pun harus bekerja sama. Bagaimana menjalin hubungan dengan orang tuanya? Nah, untuk bekerja sama itu kami selalu setiap harinya berkomunikasi sama orang tua dengan baik, dan untuk perkembangan anak setiap hari kami perlu lapor dan atau membuat jurnal kepada orang tuanya bahwa kegiatan apa saja yang telah dilakukan anak ini hari ini dan apa saja yang perlu dikembangkan. Nah, kami harus perlu kerja sama sama orang tuanya. Dan kami juga ada kerjasama sama orang tua, kita ada daycare juga mengadakan parenting. Itu kita punya parenting, dan juga ada kalau beberapa event sekolah kita melibatkan orang tua siswa untuk join. Oke Miss, agak kita melenceng sedikit bahwa daycare ini sebenarnya masih sangat dibutuhkan di Batam karena kan kita kota industri Miss ya. Ya. Untuk jam operasional daycare-nya ini dari jam berapa dan Kita punya program daycare itu kita bukanya dari jam 7 dan sampai jam 6 batasnya. Tetapi itu kita ada jam 6, kita ada 2 paket. Jadi ada pilihan jam 6 sampai jam 5, jam 7 sampai jam 5, jam 7 sampai jam 6. Kayak gitu. Jadi ada 2 pilihannya. untuk harinya bagaimana? Kita jam operasional harinya dari Senin sampai Jumat saja. Karena kita di dalam lingkungan sekolah LSAD juga. Oke. Berarti Senin sampai Jumat ada 2 paket jam 7 sampai 5 dan 7 sampai jam 6. Nah, pemirsa Batam TV, bagi yang ingin anak-anaknya diletak di daycare, itu ada pilihan Elsadai dan sudah disebutkan sama Miss Sally tadi bahwasannya jam operasionalnya itu dari jam 7 sampai jam 5 untuk paket 1, jam 7 sampai jam 6 untuk paket 2, dan jam operasionalnya dari Senin sampai Jumat, dan itu di dalam Yayasan Elsadai ya Miss ya. Iya. Oke, terakhir Miss, apa nih Miss yang Miss akan sampaikan kepada pemirsa Batam TV bahwasannya Yayasan Elsadai cocok untuk anak-anaknya yang ingin daycare bersama Elsadai? Wah, ini agak menarik ya. Kenapa orang tua perlu memilih daycare Elsadai? Karena daycare Elsadai kami mendukung membangun fondasi spiritual anak sejak dini, membangun karakter mereka sejak dini, dan menurut kami kalau orang tua menitipkan anaknya ke daycare Elsadai adalah menginvestasi karakter anak yang lebih baik, takut akan Tuhan, dengan karakter yang lebih baik lagi. Jadi jangan ragu-ragu mencari daycare di Elsadai karena tempatnya juga strategis di Batam Center, lebih tepatnya di Sekolah Elsadai. Kita bekerja sama dengan Sekolah Elsadai juga. Jadi bisa naik jenjang langsung. Oke. Kalau di Yayasan Elsadai ini menarik nih. Iya, dari daycare bisa naik jenjang. Sampai akhir pun bisa nih. Iya. Katanya rencana universitas nih Pak. Ya. Jadi kita dari daycare kita mempersiapkan mereka naik jenjang ke TK. Oke, terima kasih Miss Sally yang sudah menyampaikan program-program yang ada di daycare Elsadai, dan menarik juga bahwasannya untuk pendidikan dasar ini sebenarnya memang kan kadang ada orang tua yang tidak mempunyai waktu karena bekerja, jadi menitipkan anaknya di daycare Elsadai. Dan daycare Elsadai ini yang paling penting itu spiritualnya dulu, dari hatinya dulu dididik secara agama agar dia melangkah ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan aturan agama ya Miss ya. Oke, terima kasih Miss Sally. Selanjutnya kita ke Miss Jenny. Ini juga sangat penting untuk pendidikan dasar Miss ya, Kepala Sekolah TK Elsadai. Oke, Miss, pendidikan usia dini kan
adalah fondasi paling penting sebenarnya. Bagaimana Elsadai membangun fondasi tersebut agar anak siap secara akademik dan emosional? Oke, jadi pendidikan anak usia dini ini menurut saya ini merupakan tahap yang krusial. Karena apa? Karena di PAUD ini, pendidikan anak usia dini ini, disinilah perkembangan pertumbuhan anak, baik itu secara kognitif, sosial emosional, dan moralitas. Jadi kami PKL Sadai hadir untuk memfasilitasi orang tua, ya mungkin bagi orang tua yang sibuk bekerja, jadi kami ada untuk membantu dan memfasilitasi orang tua dalam membentuk tahapan perkembangan anak sejak dini. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa cara yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah pembelajaran berbasis bermain. Jadi menurut saya, menurut pengalaman saya, dari bermain ini banyak hal yang anak dapatkan, banyak hal yang anak pelajari. Jadi pembelajaran yang berbasis bermain ini kita bisa ajak anak seperti bermain peran, role play, ya kan, atau bermain balok. Dari sinilah dari satu kegiatan atau dari satu permainan ini sosial emosional anak itu juga dapat dibentuk. Begitu. Kemudian anak-anak juga kita ajarin bagaimana bersosialisasi, karena sosialisasi ini juga tahap awal untuk anak PAUD dibentuk. Jadi bagaimana mereka saling berbagi dengan teman-temannya atau berempati, bersimpati terhadap teman sebayanya. Jadi banyak hal yang kita akan lakukan, baik itu mengembangkan kemampuan literasi, numerasinya sejak dini. Itu lewat yaitu tadi kegiatan berbasis bermain. Oke, Miss, menyinggung banyak kasus bahwasanya kita tahu ada orang tua yang mementingkan egonya, yaitu dengan anaknya TK harus sudah bisa membaca dan menghitung. Bagaimana tanggapan Miss? Ya, kalau menurut saya, orang tua yang punya harapan anaknya itu bisa cepat membaca dan berhitung, menurut saya itu hal yang wajar. Ya, saya juga sebagai orang tua, saya juga pengen gitu anak saya itu cepat belajar dan membaca. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui bahwa dalam mengajarkan berhitung dan bermain itu kita perlu mengetahui tahapan perkembangan anak dulu gitu lanjut, karena beda usia itu beda cara mengajarkan calistung ini tadi, baca tulis hitung. Jadi sebagai pendidik kita perlu mengetahui ya latar belakang anak, ya kemudian usia, dari usia juga kita perlu mengetahui. Jadi hal yang paling penting yang kami lakukan dari TKL Sadai adalah mengedukasi orang tua ya bahwa mengenalkan baca tulis hitung itu melihat tahapan perkembangan anak dulu, begitu. Kemudian sebagai pendidik kita juga perlu memfasilitasi anak untuk mendapatkan ilmunya tadi, membaca tulis hitung dengan cara bagaimana? Seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa anak itu belajar lewat bermain. Jadi tidak seperti pendidikan formal seperti di SD yang anak duduk, mendengar atau menghafal. Tapi di TK ini sedikit unik karena pada dasarnya setiap anak itu katanya adalah unik ya. Jadi kita pun sebagai guru PAUD itu perlu menyediakan atau perlu memfasilitasi kegiatan atau pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan buat anak. Jadi lewat pembelajaran yang menarik tadi, dengan tidak secara langsung kita sudah mengenalkan baca atau tulis hitung tadi lewat kegiatan bermain peran, role play atau bermain balok, itu kan sudah mengenalkan awal
matematika seperti mengenal balok, tapi kita buat dengan cara bermain gitu, menyenangkan. Jadi menurut saya itu tidak salah untuk mengajarkan membaca dan berhitung itu sejak dini, tapi hanya tekniknya saja. Bagaimana kita bisa memfasilitasi anak tersebut tanpa tekanan begitu. Oke, berarti sistemnya itu bermain sambil belajar. Oke, Benar oke. sekali. Karena kan anak-anak sekecil-kecil Tonet tuh masih masih kadang nggak mau. Tapi kalau Iya. sambil bermain, sambil berhitung, misalnya susun Iya. balok ini udah berapa, jadi dia bisa itu. Oke, Miss. Untuk kegiatan rutin dari TK ini apa nih, Miss? Sebenarnya selain bermain, apakah ada kegiatan lain? Ya, kalau untuk kegiatan rutin ya biasa kegiatan intinya itu kita buat di dalam kelas, tapi tidak hanya pembelajaran indoor atau di dalam ruangan, tapi kita juga memfasilitasi anak-anak PAUD itu dengan pembelajaran outdoor. Jadi kegiatan outdoor itu juga menunjang ya perkembangan anak. Kegiatan outdoornya contoh seperti kegiatan fisik motorik. Biasa kita lakukan seperti senam ya. Kemudian lompat, kemudian kita juga untuk tahun ini kita sudah ada playground yang bisa moving ya, jadi kita bisa pindah-pindah kegiatan outdoor kita gitu. Jadi anak-anak di situ kita fasilitasi berbagai macam permainan yang bukan asal-asal permainan, tapi semua permainan ini memang dirancang untuk membangun Motorik anak-anak. terutama motorik mereka, baik itu motorik halus ataupun motorik kasar mereka, begitu. Jadi kemudian kita ada juga kegiatan sosial, contoh kita bisa berbagi kasih, contohnya ke panti asuhan, atau kita bawa anak-anak itu terjun langsung gitu loh, melihat situasi atau teman-teman mereka yang mungkin kurang beruntung, ya kan, yang mungkin belum bisa sekolah. Banyak kan pada saat ini kita bisa melihat mungkin orang tua banyak yang memandang sebelah mata, PAUD aja kok TK gitu, nanti aja SD. Tapi padahal sebenarnya TK ini, PAUD inilah usia yang benar-benar kita bisa benar-benar menanamkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendasar. Ya, untuk anak-anak mereka itu bisa berempati atau bersosialisasi. Kemudian kita juga ada cooking class gitu loh. Jadi cooking class ini kita adakan biasanya 1 kali atau 2 kali dalam 1 semester. Jadi udah lebih banyak dari tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Jadi anak-anak belajar bagaimana memotong sayur atau memotong bahan dapur, kemudian bagaimana teknik memasak. Jadi anak-anak sudah diperlengkapi dengan life skill seperti itu. Kemudian kita juga ada field trip atau kunjungan edukasi. Jadi biasanya kita membawa anak-anak pembelajaran di luar ruangan, terjun langsung melihat contoh kita mengajarkan tentang binatang. Nah, kita tidak hanya menunjukkan lewat video ataupun hanya gambar, tapi kita bawa anak itu melihat langsung, ya kan, jenis-jenis binatang contohnya. Jadi kita kalau di Batam ini kita bawanya ke Batam Zoo. Jadi anak-anak bisa melihat langsung, mereka excited melihat, oh ternyata aku tidak hanya melihat lewat gambar, aku tidak hanya melihat lewat video gitu, tapi mereka bisa melihat langsung. Itu satu hal yang mungkin buat kita orang dewasa itu hal yang sederhana sekali, tapi itu sangat menarik buat mereka. Dan itu akan diceritakan itu nanti. Iya, benar. Gitu. Oke, pemirsa, untuk di TK LSAD sendiri tidak hanya di indoor tapi di outdoor dan juga diajak bersosialisasi. Jadi anak-anaknya dididik dari secara moral, etika, sopan santun, dan motoriknya juga langsung dididik dari tenaga ahli khusus ya, Miss ya. Mainan-mainannya juga tidak sembarang gitu, memang sesuai dengan yang itu. memang ramah anak. Oke, Miss, mungkin Miss boleh mengajak nih pemirsa Batam TV atau calon orang tua yang ingin anaknya sekolah di TK El Sadai, boleh Miss? Oke,
Jadi kami Bapak Ibu dari Sekolah El Sadai khususnya di jenjang PAUD, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bisa mempercayakan anak didiknya untuk bersekolah di TK El Sadai. Jadi kami sebagai pendidik di Sekolah El Sadai mendidik dengan penuh kasih ya, karena kita basicnya adalah sekolah Kristen, jadi tidak perlu ragu ya. Mungkin mendengar berita selama ini ya yang beredar bahwa banyak kasus-kasus yang mungkin membuat orang tua sedikit khawatir, tapi kami berkomitmen di Sekolah El Sadai kami mendidik anak Bapak dan Ibu dengan kasih Tuhan ya. Jadi semua guru-gurunya sudah berkomitmen untuk bagaimana bisa mengasihi, membangun anak-anak ini, bahkan memfasilitasi mereka dari jenjang yang paling dasar yaitu jenjang TK. So jadi Bapak Ibu, kami menyediakan memfasilitasi Bapak Ibu dengan berbagai fasilitas kegiatan indoor atau outdoor. Jadi silahkan kunjungi sekolah kami yang ada di Perumahan Duta Mas, Batam Center. Oke, nah pemirsa tadi kita sudah mendengar dialog bersama narasumber, yaitu pendidikan yang paling dini pemirsa itu dimulai dari daycare baru TK, dan kita juga sudah mendengar informasi-informasi penting dari Ketua Yayasan El Sadai. Nah pemirsa, tidak hanya ini saja, kita akan ke jenjang lebih tinggi lagi, yaitu dari SD dan SMK-nya. Tapi kita tahan dulu, kita akan iklan sebentar dan jangan kemana-mana, hanya di Batam Televisi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSPP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam.
Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dan saat ini saya masih bersama Kepala Sekolah dari El Sadai dan pada hari ini di depan saya, di samping saya sendiri sudah ada Kepala Sekolah SD El Sadai yaitu Miss Hana Kristiani Sianturi SPD. Oke, selamat siang Miss. Selamat siang, Oke, gimana kabarnya nih Miss untuk hari ini? Luar biasa. Perjalanan dari yayasan sampai sini? Sangat menyenangkan. Sangat excited. menyenangkan. Untuk kegiatan belakang ini ngapain aja, Miss? Kita memang lagi banyak kegiatan ya, karena ini juga akhir tahun. Kalau di SD itu ya akhir tahun itu akan kelulusan kelas 6 tentunya. Oke Miss, Miss selaku kepala sekolah dari SD El Sadai. Bagaimana nih Miss? Apakah ada program dari SD El Sadai? Yang unggulan di El Sadai ya. Oke, untuk SD El Sadai kita kalau kurikulumnya itu kita menggunakan masih kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu memiliki 3 prinsip ya, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Jadi kita guru-guru El Sadai itu menerapkan 3 prinsip ini di dalam pembelajaran di sekolah El Sadai. Di dalam mengajar guru itu perlu menyampaikan materi-materi itu secara mindful, meaningful, dan joyful. Anak-anak harus merasa nyaman di dalam kelas tersebut. Sekolah El Sadai juga memiliki guru-guru yang inovatif, yang mau berubah, yang memiliki mindset bahwa kita itu adalah agen perubahan. Jadi kita juga memperbaharui ilmu pengetahuan kita seperti itu. Kemudian kita juga guru-guru yang ramah anak tentunya, karena sekolah kita adalah sekolah ramah anak dan juga sekolah yang inklusi seperti itu. Oke, baik Miss, kan untuk SD ini berarti pendidikan dasar, otomatis tidak hanya ada akademik saja, melainkan ada prestasi-prestasi yang akan diunggulkan dari El Sadai. Apakah ada? Kita percaya bahwa setiap anak itu adalah unik ya Miss ya. Jadi sekolah SD El Sadai terkhusus tidak hanya akademik yang kita tuntut dari anak-anak itu, karena kita percaya setiap anak-anak itu memiliki keunikan tersendiri yang telah diberikan Tuhan. Jadi kalau kita melihat anak itu mungkin kurang di dalam akademik, kita menggali kira-kira di mana karakter dia ya seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari mungkin di bagian seni atau di bagian musik. Jadi kita mengarahkan ke area-area itu, dan kita di sekolah ada ekskul yang memenuhi minat bakat anak tersebut seperti itu. Bagaimana SD El Sadai menyeimbangkan Miss antara ekskul dengan akademik? Terkadang ada anak SD ini untuk di emosional dia belum dikatakan stabil, karena kan Miss dia pengen bermain tapi tidak ingin belajar. Bagaimana SD El Sadai menghadapi tantangan tersebut? Oke, seperti yang tadi saya bilang itu di kurikulum kan itu sudah dimasukkan ya, bahwa pembelajaran itu perlu enjoy. Jadi memang setiap guru di El Sadai itu perlu mengenal setiap siswanya. Jadi ketika guru sudah mengenal siswanya, otomatis guru akan mudah
melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, karena kita juga apalagi terkhusus di kelas 1 sampai kelas 3 itu pembelajarannya itu masih belajar sambil bermain. Gitu. Pembelajarannya masih belajar sambil bermain seperti itu. Oke, berarti untuk dari agar tidak jomplang ya Miss, dari TK sampai ke SD, tidak langsung kayak kaget gitu, tidak mau gitu seperti itu. Oke Miss, kan untuk anak SD dengan kasus yang terjadi secara umum ya Miss ya, untuk apalagi di akhir-akhir ini anak SD lebih tertarik gadget daripada literasi. Bagaimana El Sadai mengatasi kasus seperti ini? Memang lagi marak-maraknya Miss. Oke. Nah, sebenarnya untuk mengatasi ini kita perlu bekerja sama dengan orang tua. Karena gadget ini kalau di sekolah kita tidak memperkenankan anak membawa gadget. Nah, tetapi di sekolah itu kita itu mengarahkan siswa untuk membaca buku setiap hari, karena di setiap kelas kita melakukan pojok baca, mengadakan pojok baca. Jadi di sana bukan cuma hanya buku pelajaran, tetapi kita menyediakan buku-buku cerita 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang mereka perlu baca minimal 15 menit dalam setiap hari, seperti itu. Kemudian kepada orang tua, kita menghimbau kepada orang tua supaya orang tua juga membatasi penggunaan gadget ya. Mungkin kalau untuk kelas besar penggunaan gadget, orang tua sudah memberikan gadget ya, karena sebenarnya pemberian gadget itu juga memiliki fungsi dan makna ya kan, tapi kita sebagai orang tua perlu membatasi, mungkin memberikan durasi, mungkin Sabtu Minggu dikasih penggunaannya. Kemudian kita juga perlu mendampingi anak tersebut menggunakan gadget tersebut, karena terkadang kalau kita tidak mengawasi, kita tidak tahu apa yang mereka cari di internet tersebut. Kemudian juga kita perlu melakukan di orang tua itu area kapan anak-anak itu bisa menggunakan gadget. Misalnya nih pada waktu makan, pada waktu ngobrol dengan orang tua perlu men-stop penggunaan gadget. Dan yang paling penting adalah ketika tidur, waktu tidur, anak-anak itu perlu kita disiplinkan tidur tepat waktu, sehingga bangun paginya pun mereka bisa on time dan tidak terlambat ke sekolah. Seperti itu. Miss, untuk pembatasan gadget otomatis ada hubungan dengan orang tua. Bagaimana sistem dari El Sadai sendiri, hubungan guru dengan orang tua untuk mengatasi masalah ini ataupun tidak mengatasi masalah ini? Bagaimana komunikasi antara orang tua dengan guru? Kita selalu menjalin komunikasi dengan orang tua. Terkhususnya kita memiliki WhatsApp group. Ya, jadi contohnya mungkin WhatsApp group itu adalah menginformasikan hal-hal yang menyeluruh. Tetapi kalau kita melihat ada sesuatu indikasi terhadap anak tersebut, wali kelas langsung mengkonfirmasi ke orang tua murid tersebut. Oke, berarti sistemnya melalui komunikasi melalui WhatsApp ya Miss ya? Iya. Untuk mengetahui juga perkembangan anak, apakah ada laporan setiap hari kepada orang tua, misalnya anaknya ngapain hari ini? Bagaimana? Oh, kalau itu laporan yang setiap kita lakukan adalah pembelajaran anak, apa yang dipelajari setiap hari. Kita memberikan laporan kepada orang tua murid apa yang dipelajari, apabila ada proyek atau ada PR yang perlu mereka kerjakan di rumah, sehingga orang tua bisa memantau apa saja yang dilakukan anak-anak dalam satu hari itu. Seperti itu. Baik, benar Miss. Berarti kegiatan ini dikasih tahu di grup seperti itu kan Miss. Karena kan ada beberapa orang tua sebenarnya yang tidak tahu nih anaknya ngapain aja. Kadang anaknya ditanya ngapain aja hari ini, tidak tahu. Seperti itu, seperti biasa gitu. Jadi orang tua pun tidak khawatir dan tidak was-was anaknya apakah berdiam diri saja atau dia mengikuti kegiatannya secara teratur atau secara baik-baik saja. Oke Miss, untuk prestasi dari El Sadai ini apakah sudah cukup banyak atau sudah ada nih Miss yang sangat dibanggakan dari El Sadai? Kita sih mengikuti lomba-lomba baik di antar sekolah dan juga antar kota seperti itu. Dan yang kita ikuti itu bukan cuma lomba-lomba akademik, tetapi juga lomba-lomba seperti menyanyi, main musik, olahraga, seperti itu. Wah, cukup ya Miss ya. Tidak hanya akademik, tapi ada juga
lomba-lomba menyanyi, lomba-lomba olahraga, sepak bola. Oke. seperti itu, Berarti Asada taekwondo, tidak hanya seperti itu. mementingkan akademik Miss ya. Iya. Oke, Miss, boleh nih Miss ajak nih Miss pemirsa atau calon orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah dasar, karena kan ini sudah memasuki ntar lagi tahun ajaran baru Miss ya. Boleh tolong Miss? Oke, jadi buat Bapak Ibu yang membutuhkan sekolah untuk anaknya, karena SD ini adalah waktu pembelajaran yang sangat lama ya, karena 6 tahun. Jadi jangan sampai orang tua murid itu salah memilih sekolah. Jadi kami di sini SD El Sadai hadir untuk menjawab kebutuhan Bapak Ibu, untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak Bapak Ibu. Jadi kami mengajak Bapak Ibu untuk menyekolahkan putra dan putri kebanggaan Bapak Ibu untuk bersekolah di sekolah El Sadai. Nah pemirsa Batam TV, kita sudah mendengar nih ajakan dari Miss Hana untuk yang orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, jangan khawatir, sudah dipandu dan sudah dibimbing oleh tenaga-tenaga profesional, dan nanti juga sistem belajarnya, laporan belajarnya akan di-share ke orang tuanya langsung. Jadi sebagai orang tua bisa memantau kegiatan anaknya hari ini. Oke Miss, terima kasih untuk dari Kepala Sekolah SD El Sadai. Kita boleh ke Kepala Sekolah SMA dan SMK El Sadai, Mr. Herianto Purba SPD. Halo Mr. Halo Bu. Oke. Selamat siang Mr. Ya, siap Bu. Oke. Gimana nih keadaannya nih Mr? Kalau keadaan saya pribadi ya, Iya. ya puji Tuhan sehat, luar biasa. Oke. Kegiatan belakangan ini ngapain aja Mr? Iya, kalau kita terakhir ini ya, kita sibuk ngurus kelulusan kelas 12, kemudian ngurus PKL kelas 11. PKL kelas 11. Oh, kelulusan kemarin ya Mister? Iya, semalam. Tanggal 4 ya kan? Iya, Oke. semalam ya. Berarti lagi hektik banget nih Mister. Iya, kesempatan lagi sibuk-sibuknya. Oke. Ditambah lagi yang SMA kelas 10, lagi nih bimbingan untuk pemilihan jurusan. Oh, kurikulum Merdeka sekarang di beda ini Beda ya, sistemnya Mister? ya. Oke, berarti dari kelas mau naik kelas 11 ya Mister? Iya. Kalau kita dulu kan IPA IPS, Iya, semua benar. mapelnya kan itu kan. Benar. Kalau sekarang nggak beda, anak-anak itu dipilih mapel yang mau mereka ampuh gitu, bebas milihnya. Oke, berarti nggak dari awal gitu Mister ya? Enggak. Oke, Mister, sebagai Kepala Sekolah SMA dan SMK El Sadai, fokus utama pendidikan di SMA dan SMK ini apa Mister? Kalau fokus utama kita itu lebih ke ini ya, lebih ke soft skill, karakter, dan spiritualnya. Oke, lebih ke soft skill. Dengan soft skill untuk dipersiapkan untuk kuliah? Kuliah, bekerja. Oke. Kalau untuk di kuliah nih apa aja Mister yang dipersiapkan dari SMK El Sadai? Kalau dari kita ketepatan yang kita sudah ada kelas 3 ya, itu SMK. Kita itu tiap tahun seperti minggu lalu kita itu adakan seminar karir buat anak-anak kelas 12. Jadi mereka itu supaya tahu kalau misalnya mereka pilih kuliah, mengambilnya kemana, supaya nggak salah jurusan dan nggak salah ke ini minatnya. Kemudian kalau mau bekerja, kemana mereka arahnya, seperti itu. Dan saya rasa ya, satu-satunya sekolah di Batam ini, SMK itu, yang terjun langsung yayasan itu cuma di tempat kami, membimbing. Untuk mempersiapkan Mister kan, karena SMA atau SMK ini kan sebagai pendidikan dasar lah sebenarnya Mister ya, untuk basicnya gitu. Apa nih Mister yang apakah guru-gurunya ikut terjun untuk membantu anak-anaknya mempersiapkan ke dunia kerja dan dunia perkuliahan begitu? Iya, kalau kita di sekolah itu semuanya terlibat, karena kan kita kan sistemnya kan keterikatan seperti itu. Jadi anak-anak lebih dari kelas 10 yang mereka itu udah kami ajarkan untuk terbuka ke wali kelasnya, membimbing misalnya kelas 10 kan, nanti kelas 11 mau kemana gitu. Terus kalau misalnya mau PKL-nya kemana? Apakah sesuai dengan yang kamu ampuh sekarang atau tidak? Kalau tidak linear itu kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Itu dari dasar sudah kita ajarin guru-gurunya. Ditambah lagi kan kita ada kajurnya, ada juga BP penyuluhan. Jadi anak-anak itu semuanya wajib masuk konseling seperti itu. Oke, berarti sistem di SMA dan SMK ini tidak melepas tangan gitu ya Mister ya? Tidak. Terkadang kan anak SMA dan SMK ini kadang
bingung, ikut-ikut kawan. Iya, benar ya. Jurusan kamu masuk mana? Kamu masuk mana gitu, ikut-ikut kawan. Itu gimana tuh Mister ngadapinnya? Kadang ada ikut kawan tapi sebenarnya dia nggak silinear sama otak dan kemampuannya gitu. Nah, itu kemarin juga kan yang SMA lah. Mereka kan mau pilih mau ke IPA atau IPS. Kemudian kalau mau IPA di mananya, IPS di mananya. Ada satu anak itu memang dia tetap pendiriannya. Dia katakan, kan temannya semua kan IPA, cuman dia yang IPS. Terus saya coba kasih stimulus. Ya udah kamu jadi IPA aja, nanti kan kamu bisa jadi dokter, bisa jadi polisi, lebih gampang lah prosesnya. Terus dia bilang gini, saya tidak mau jadi masuk IPA, saya mau pelayaran, saya butuh geografinya. Oh, udah kita bimbing sama gurunya yang bersangkutan. Terus saya diskusi dengan guru sosial ya, guru IPS-nya. Ini gimana anak ini? Terus diskusi sharing. Anaknya dipanggil, dikonseling. Terus kalau misalnya kamu mau ke pelayaran, geografinya kan kamu kan penting ini untuk baca map segala macam gitu. Dibimbing. Jadi nggak lepas tangan lah. Oke, cukup baik sekali nih Mister, karena jarang ada guru yang langsung mau ini. Kadang ya udah terserah kamu mau yang mana gitu. Oke, Mister tadi menyebutkan bahwasannya IPA dan IPS ini sebenarnya jurusan di SMA dan SMK LSAD ini ada apa aja Mister? Kalau SMA kita ada IPA dan IPS, cuma untuk mapelnya itu nggak semua. Itu tergantung minatnya kemana, minat kemampuan akademiknya gitu. Jadi kalau dulu ya kan IPA kita semua pelajarin kan, fisika, kimia, biologi, matematika, lanjutan, terapan. Kalau sekarang enggak. Kalau misalnya dia mau jadi dokter itu, dia fokusnya kemana? Ke biologi dan kimia misalnya. Cukup dua itu saja. Gitu. Jadi kalau kita di SMA itu IPA IPS dan termasuk kepeminatannya. Kalau kita di SMK itu ada 2 jurusan, teknik komputer jaringan dan akuntansi. Oke, kan kayak untuk ke SMK-nya Mister ini kan otomatis anak SMK ini harus ada PKL Mister. Apakah LSAD ini ada kerjasama dengan perusahaan industri atau bagaimana? Ada. Kita SMK ini sudah punya ini ya, ada MOU ke industri, dunia usaha industri, termasuk juga ke fakultas perguruan tinggi. Nah, kalau misalnya kita itu di industri, kita ada beberapa industri yang kita sampai sekarang masih ada MOU-nya. Jadi ketika misalnya anak itu mau PKL, jadi kami nggak langsung tempatkan, pilih dulu mereka itu milih sesuai dengan omong mereka. Kalau anak itu nggak dapat PKL, baru kami tempatkan ke yang kita ada MOU-nya. Seperti itu. Oke, berarti siswanya dulu pilih yang mana, baru dari pihak sekolah nanti membantu jika tidak dapat atau tidak sejalan gitu ya Mister ya. Oke Mister mungkin ada nih rencana atau target dari SMA, SMK LSAD Mister untuk kedepannya nih Mister, karena kan ini sekolah yang paling akhir ya untuk di yayasan ya Mister ya. Iya benar. Oke, boleh apa nih Mister? Kalau target ya, kita itu punya target anak kita kalau bisa ada yang lulus di PTN ternama, seperti kemarin ya, saya kan sering masuk ke kelas anak-anak yang kosong gitu, kasih motivasi. Kalau boleh ya, anak-anak itu jangan langsung berpikir, saya mau kuliah di ini. Kalau boleh cari yang sekolah kedinasan, misalnya kayak STAN, terus STPDN, Akmil, seperti itu. Kemudian, kalaupun bisa itu anak-anak itu, ya kerja juga di bagian yang sesuai dengan kemampuan mereka bidangnya. Yang pasti, kalau kami pengennya itu yang internasional, seperti itu. Berarti itu harapan dari SMA dan SMK LSAD Mister ya. Oke, mungkin Mister ajakan nih untuk anak-anak yang memilih dari selesai SMP dia bingung nih mau masuk SMA atau SMK mana nih, kadang dia bingung. Boleh Mister ajak calon anak-anak yang ingin masuk ke SMA atau SMK LSAD. Oke, buat Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada, kalau saat ini mau masuk SMA atau SMK, Bapak Ibu nggak perlu mikir panjang, nggak perlu ragu. Silakan mendaftar ke sekolah kami, SMA SMK LSAD Batam, karena di sini anak-anak itu akan dibimbing, dibina sesuai dengan minat bakat mereka, kemudian sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam arti anak Bapak Ibu akan kami antar sampai menuju cita-cita mereka. Oke, nah pemirsa sudah dengar sendiri langsung dari Mr. Heri. Bagi yang ingin masuk SMA atau SMK dan sekarang lagi mencari-cari karena sebentar lagi tahun ajaran baru, pilihlah LSAD karena langsung dibimbing gurunya, tidak bingung untuk melanjutkan kuliah ataupun bekerja nanti dibimbingnya Mister ya. Oke, terima kasih kepada Mister. Langsung saja kita ke
Miss Siti Haryanti Putri Gulo STH selaku admin leader. Manggilnya Miss Putri. Iya, benar. Oke, Miss Putri. Bagaimana kabarnya hari ini, Miss Putri? Puji Tuhan sehat, semangat, bahagia. Oke, sebagai admin otomatis kegiatan sangat padat nih, Miss. Padat banget ya, karena kita kan sekarang lagi ngurus siswa pendaftaran, lagi ngurus administrasinya, keperluannya deh dari buku, seragam, dan lain-lain sebagainya. Admin ini adalah kunci gitu. Iya, bisa dibilang iya. Oke, Miss, selaku admin leader nih, Miss, satu kalimat untuk Elsa Day gambarkan bagaimana gambaran Miss untuk Elsa Day, satu kalimat. Rumah kedua untuk siswa, untuk membangun masa depan siswa. Kenapa saya bilang Elsa Day ini rumah kedua? Ya karena di situ adalah tempat membangun masa depan anak. Dan juga kita bukan hanya membangun masa depan anak, tetapi kita juga mendidik mereka dalam komitmen, tentu saja dengan lingkungan yang nyaman, aman. Kita juga bukan hanya untuk anaknya aja ya, tapi kita juga menghadirkan program-program dukungan untuk orang tuanya. Jadi Elsa Day ini bukan hanya mendidik siswa saja, tetapi sekolah Elsa Day ini sekolah yang berjalan bersama dengan orang tua dalam memproses anak-anak bersama. Seperti itu. Miss yang merangkup semua nih, Miss ya, admin ya? Iya. Apa nih, Miss, lagi stres? Apa nih, Miss, tantangan dari Elsa Day? Otomatis Miss nih yang paling tahu nih tantangan terbesarnya nih apa nih? Salah satu tantangan terbesar dunia pendidikan saat ini yaitu itu gimana menjaga keseimbangan antara kualitas pendidikan dengan biaya yang terjangkau. Di lain sisi, sekolah kan dituntut tuh untuk meningkatkan kualitas, fasilitas, skill tenaga pendidikan. Tapi di lain sisinya lagi, orang tua banyak yang menghadapi tekanan finansial. Sehingga ketika orang tua mendaftar, akses pendidikan itu jadi tantangan lah untuk orang tua. Dan kita, pihak sekolah Elsa Day sangat sadar akan hal itu ya. Sehingga kita menghadirkan sebuah program untuk membantu orang tua. Kita ada beberapa program bantuan, yaitu yang pertamanya itu program volunteer. Jadi bagi orang tua yang rindu anaknya bersekolah di Elsa Day tapi terhambat oleh kendala biaya, nah orang tua tersebut bisa mengikuti program volunteer tersebut, yang dimana orang tuanya itu bisa menjadi sukarelawan di sekolah, mau menjadi guru, mau menjadi di bagian admin, mau apapun yang punya orang tuanya bisa lakukan, silahkan menjadi volunteer di sekolah Elsa Day dengan waktu yang fleksibel. Waktunya fleksibel. Nah, jadi sebagai gantinya nanti sekolah memberikan keringanan kepada anak tersebut. Lalu yang kedua, kita punya program loyalitas yang dimana ketika anak bergabung di sekolah Elsa Day itu SPP-nya mengikat. Jadi kita punya rate yang pasti gitu loh, yang seperti kita tahu ya di dunia sekarang ini, dunia pendidikan ini kita nggak tahu nanti ke depannya akan naik, dan seperti yang kita tahu dunia pendidikan itu selalu naik biayanya ya. Nah, jadi kita punya program loyalitas yang dimana setiap orang tua yang mempercayakan anaknya di sekolah Elsa Day, rate biaya school fee-nya itu mengikat sampai dia lulus, jadi tidak berubah. Kalau rate flat dia sampai dia lulus. Lalu yang ketiga, kita ada program student loan, yang dimana program itu murid-muridnya bisa bersekolah di sekolah Elsa Day tanpa terbebani biaya terlebih dahulu. Setelah muridnya lulus, bekerja, kuliah, nah muridnya bisa mencicil biaya pendidikannya yang sebelumnya di sekolah Elsa Day tersebut. Kita punya program tersebut. Terus untuk orang tua yang berprofesi sebagai perawat, guru, yang pengurus panti, itu kita berikan school fee-nya 30%. 30%. Itulah karena kita tahu sekolah Elsa Day sangat sadar, dan sekolah Elsa Day care juga akan orang tua, jadi kita menghadirkan program solusi tersebut. Nah pemirsa, Elsa Day mempunyai program-program khusus, apalagi dengan permasalahan sekarang Miss ya,
tentang ekonomi yang menurun, Ya, Miss ya. Oke, benar. oke. Untuk terakhir, Miss, sudah sejauh mana nih progres penerimaan siswa? Karena kan sebentar lagi tahun ajaran baru udah sampai mana nih, Miss? Oh, oke. Kalau untuk progres penerimaan tahun ajaran baru sekarang berjalan masih lancar ya. Kita open. Sekarang kita ada diskon. Diskonnya itu 65%. Jadi buru-buru register sekarang karena kita opennya itu sampai di akhir Mei. Dan murid yang mendaftar untuk tahun ajaran depan, tahun ajaran baru, kita memberikan diskon school fee-nya 40% selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun, school fee-nya diskon 40%. Oke. Nah, pemirsa Batam TV yang ingin, itu berlaku untuk TK, SD, Semua jenjang. Oke. Nah, pemirsa Batam TV yang ingin mendaftarkan anaknya dari mulai daycare hingga SMA atau SMK, buru-buru daftar sekarang hingga akhir Mei ya, Miss ya? Iya benar. Itu nanti diskonnya 60%. 60% plus 40% untuk school fee-nya ya, Iya, Miss selama ya? 1 tahun. Nah, pemirsa, kita sudah mendengar sama-sama, kita sudah mendengar dari awal sampai juga pendaftarannya dari Miss Putri. Dan bagi yang ingin langsung mendaftarkan anaknya sekolah dari daycare, SD, SMP, SMK, carilah Elsadai. Yes, Oke. Nah, pemirsa, cukup sekianlah untuk episode program Sapa UMK program Dialog Khusus pada hari ini. Saya Rizky Ramadhani beserta seluruh tim yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.